Kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan di segmen ini saya sudah terhubung dengan tambahan narasumber melalui Skype. Ada yang pertama saya sapa dulu ada Pak Benyamin Daphni, ini Wakil Wali Kota Tangerang Selatan. Selamat malam Pak Benyamin. Selamat malam Pak Junot. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Dan selanjutnya masih tetangga kita ya dari Bogor juga, ini ada Wakil Wali Kota Bogor Pak Dedi Ar-Rahim. Selamat malam Pak Dedi. Halo Mas Junot. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ya, sehat ya Pak ya. Ini Bogor dan Tangsel, ini dua wilayah penyangga ibu kota yang dimana masyarakatnya banyak sekali beraktivitas di DKI. Saya pun sebenarnya warga Tangerang Selatan nih Pak Benyamin. Tapi kerja di Jakarta. Kita bicara bagaimana penerapan PSBB yang direncanakan per Senin nanti. Mungkin saya ke Pak Dedi dulu. Pak Dedi, Bogor sendiri persiapannya seperti apa? Karena kan pasti banyak warga Bogor yang beraktivitas di Jakarta. Betul, jadi Bogor saat ini memang masih berada di zona orange Ya. Di mana kami sudah menerapkan yang namanya PSBMK atau pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas. Dalam beberapa hari terakhir memang dengan penerapan PSBMK ini ada kemajuan ya, yang tadinya kami zona merah sekarang bergeser ke zona orange. Orange, baik. Artinya memang di dalam pelaksanaannya ada pembatasan sosial dalam konteks pembatasan operasional untuk sektor formal dan sektor informal. Untuk sektor formal kami batasi sampai dengan pukul 18 sore ya, kemudian 18, setelah itu pukul 21 untuk sektor informal. Setelah itu 21 sampai 04 pagi tidak boleh ada kegiatan yang mengundang kerumunan massa. Oke. Jadi itu yang kami lakukan. Jadi 21 sampai 04 itu kita bisa bilang jam malam ya Pak ya, tidak ada aktivitas seperti itu. Nah, kalau saya ke Tangerang Selatan Pak Benyamin, persiapannya seperti apa? Di Tangsel, keputusan wali kota tentang perpanjangan PSBB sudah diterbitkan, Mas. Sampai dengan tanggal 20 September yang akan datang. Iya, betul. Prinsipnya masih sama dengan PSBB yang lalu, dengan sekarang tambahan pengetatan di daerah-daerah perbatasan, gugus tugas tingkat kelurahan, RW dan RT yang berbatasan langsung dengan beberapa kota yang ada di Tangerang Selatan ini diberikan tugas tambahan untuk melakukan monitoring terhadap pergerakan orang setiap hari di wilayahnya. Itu, Mas. Baik. Nah, kalau saya ke Pak Benyamin masih bicara Tangerang Selatan Pak, kondisi transportasi umum sendiri Pak, baik itu KRL maupun bus-bus, apakah akan ada perubahan atau sebenarnya tetap sama? Cuman ada pengetatan seperti itu atau seperti apa Pak untuk per Senin? Memang dalam PSBB yang sekarang ini kita mintakan untuk transportasi umum itu dikurangi kapasitasnya sebanyak 30-50%, Pak. Baik. Nah, ini yang kita lakukan. Mohon maaf. Ya, nggak apa-apa Pak. Silakan, take your time. Ya. Kemudian yang kalau mau kendaraan pribadi masih belum kita batasi, masih normal seperti biasa. Jadi sebenarnya ini kalau kapasitas sudah diminta tadi ya Pak ya, dikurangi ya Pak ya. Diminta, betul. Nah, kalau Pak Dedi sendiri Bogor Pak, bagaimana bicara transportasi nantinya untuk aktivitas warga yang bekerja di Jakarta pulang pergi seperti itu? Apakah ada ketentuan yang spesial per Senin nanti? Ya tentu kita harus coba rumuskan ya lebih teknis, karena begini, nomor satu buat kami dengan kondisi PSBB Jakarta yang nantinya akan PSBB penuh ya atau total. Ya. Tentu ada modifikasi-modifikasi seperti misalnya transportasi melalui kereta KRL. Ya. Saat ini kan kami melakukan semacam perbantuan koordinasi untuk penanganan penumpang KRL yang tidak tertampung di dalam gerbong. Kita menyiapkan ada puluhan bis ya yang selama ini dimanfaatkan sebagai alternatif angkutan ke Jakarta. Kemudian juga kami sudah menambah jadwal operasional bagi KRL yang tadinya jam 5 pagi, sekarang sudah mulai dari pukul 03.30 atau 04.00. Nah, jadi dengan kondisi yang baru tentu harus ada penyesuaian.
Demikian juga kami juga menunggu keputusan dari pemerintah DKI ya. Bagaimana dengan transportasi umum lainnya? Apakah ada misalnya pembatasan jam operasional terminal di DKI sehingga keberangkatan bus transportasi publik ya umum menyesuaikan dengan kapasitas maupun jadwalnya. Demikian juga hal-hal yang lain yang harus betul-betul kita sinkronkan agar pelaksanaan PSBB di Jakarta bisa kita dukung penuh ya dari wilayah penyangga ibu kota. Jadi tadi kalau untuk kereta sudah bisa mulai jam 4 subuh ya Pak, dan kalaupun ada penumpukan tadi sudah disiapkan bus-bus seperti itu. Dan selama ini tapi sudah kan- berjalan Pak Kalau ini Dedi. kan sudah berjalan, artinya dengan PSBB yang akan diberlakukan baru di DKI, kan nanti perkantoran mungkin akan kembali WFH. Betul. Sehingga tidak ada lagi demand misalnya kan, tidak ada lagi kepentingan kita untuk menyiapkan alternatif bus tambahan gitu kan. Nah ini kan harus dibicarakan, jadi nggak bisa dadakan juga karena ini kan menyangkut persiapan-persiapan teknis di lapangan. Saya ke Pak Benyamin. Pak, kalau bicara borderline nih antara perbatasan Tangsel dan juga Jakarta, tadi Anda menyebutkan pengetatan seperti itu, pengawasan. Akan seperti apa Pak nantinya Pak? Atau sebenarnya sudah berlangsung seperti biasa, tapi akan ada hal-hal khusus nantinya? Karena kita tahu kan DKI juga tadi menerapkan work from home untuk para pegawainya yang bekerja di Jakarta, sehingga siapapun yang mungkin tinggal di Bogor dan Tangerang Selatan tidak perlu ke Jakarta sebenarnya. Kalau tidak, sangat mendesak. Iya, memang intinya ada dua hal. Yang pertama adalah siskamling ya, di lingkungan klaster. Karena yang banyak perbatasan itu, terbanyak itu klaster-klaster. Itu kami minta untuk diaktifkan kembali. Di situ ada peran dari unsur Polri, ada unsur TNI, selain dari staf-staf kami di lapangan. Kemudian yang kedua, Pak RW dan Pak RT sebagai ketua gugus tugas di lingkungan masing-masing, kami mintakan untuk mendata, mencatat, dan membuat report gitu. Masyarakat yang membuat yang mobilitasnya ke daerah-daerah perbatasan dan yang kita khawatirkan akan tertular. Betul. Tapi kalau misalnya masyarakat mobilitasnya ke daerah perbatasan tapi tidak khawatir tertular karena satu dan lain hal, misalnya daerah yang dikunjunginya itu daerah yang aman misalnya, kemudian kebugaran masyarakatnya itu sendiri, individu masyarakatnya dirasakan baik, ya tentunya sifatnya hanya informasi saja kepada ketua gugus tugas. Tapi kami mintakan betul-betul gugus tugas di tingkat RW dan RT itu melakukan fungsinya secara optimal seperti itu. Tapi kalau bicara Tangerang Selatan sendiri Pak, walaupun kita ada di zona kuning, dalam artian ya cukuplah untuk itu ada progres seperti itu. Apakah Anda sendiri sebagai wakil wali kota melihat ada kendala lain Pak ketika kita bicara kasus di Tangerang Selatan ini? Seperti apa penanganannya untuk saat ini Pak? Ya rata-rata kasus yang terjadi belakangan ini di Tangerang Selatan itu imported case gitu. Sehingga yang spesifiknya seperti demikian, sehingga kami betul-betul monitor pergerakan orang di Tangerang Selatan. Kemudian yang berikutnya adalah kami sekarang sedang gencar melakukan optimalisasi kepatuhan masyarakat terhadap penggunaan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu terus kita lakukan. Bahkan Satpol PP melakukan razia atau operasi-operasi di tempat-tempat tertentu terhadap penggunaan masker ini. Karena di peraturan wali kota itu sudah disebutkan sanksi administratif sebesar 50.000 bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker atau sanksi yang lainnya. Seperti itu. Baik, saya ke Bogor, ke Pak Dedi. Pak Dedi, kita bicara klaster Pak. Kemarin juga kalau Bogor dan kota juga ini sempat ada klaster rumah tangga seperti itu. Nah, kalau update terbaru Pak Dedi, kondisi di Bogor sendiri walaupun di zona orange, seperti apa Pak? Ya, jadi dalam 2 minggu terakhir terjadi lonjakan ya kasus di klaster keluarga. Awal kita tercatat ada 44 keluarga yang terpapar. Saat ini mungkin sudah hampir 70-an keluarga ya yang terpapar. Nah, tetapi tentu asal muasal dari adanya klaster keluarga ini adalah dari aktivitas keluarga ya, anggota keluarga yang melakukan kegiatan perkantoran misalnya. Jadi intinya dari persoalan klaster keluarga adalah imported case. Imported case ya, juga jadi, ya? Betul, jadi dari perkantoran. Nah, jadi dengan adanya PSBB di Jakarta, buat Kota Bogor tentu ada nilai positifnya. Artinya ada penurunan aktivitas perkantoran yang memungkinkan menurunkan tingkat risiko.
Nah, kalau yang untuk yang lain-lain ada juga dari klaster keluarga, adalah anggota keluarga yang melakukan perjalanan dinas luar kota dengan menggunakan multimoda transportasi. Baik. Ditambah ada juga kegiatan sosial kemasyarakatan ya di dalam keluarga seperti tahlilan, kemudian resepsi perkawinan, itu juga menjadi resiko karena ada kerumunan di situ. Tapi kalau bicara secara umum Pak, PSBB Ya. di Kota Bogor sendiri dijalankan seperti apa Pak? Ya tentu ya kita harus laksanakan secara ketat. Biar bagaimanapun juga Jabodetabek ini adalah satu area pandemi. Betul. Bogor menyadari betul apa yang terjadi di Jakarta tentu berimbas ke Bogor. Demikian juga sebaliknya. Kami melakukan pembatasan operasional misalnya adalah dalam rangka menurunkan tingkat risiko. Akan tetapi tentu apabila kita lihat angka ya di Jakarta yang paparan mencapai 1.000 kasus per hari. Betul. Tentu itu mengkhawatirkan untuk kami karena sekarang kan sudah terjadi penumpukan pasien di rumah sakit. Kemudian juga TPU juga sudah penuh. Nah, instruksi Gubernur Jabar kepada Bodebek khususnya adalah memberikan dukungan penuh kepada DKI Jakarta apabila memerlukan ruang ICU, kemudian juga isolasi di rumah sakit maupun ruang perawatan, termasuk juga untuk TPU. Jadi atas nama kemanusiaan tentu kami membuka diri ya, terus bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI dan pemerintah Jabodetabek ya. Di sini ada Jabar, Banten, dan DKI untuk sama-sama berupaya untuk memecahkan persoalan secara komprehensif dan tuntas begitu. Baik, saya ke Pak Benyamin. Pak, kita bicara klaster perkantoran. Ini ternyata dari analisa saya tadi dan juga dari insight Anda berdua bahwa ini secara tidak langsung menyumbang angka di wilayah-wilayah penyangga ini. Karena ini case-nya imported. Karena beberapa ada yang dapat dari kantor, terpapar dari perjalanan seperti itu. Nah, Pak Benyamin sendiri melihat ini kan untuk perkantoran di Jakarta per Senin akan dilakukan work from home. Anda melihat ini langkah yang baik atau seperti apa? Karena kan dengan demikian berarti warga Tangerang Selatan yang punya kantor atau bekerja di Jakarta bisa di rumah saja dulu untuk beberapa pekan ke depan. Iya, kebijakan yang kita di Tangsel tentunya kami sangat berharap bahwa mereka-mereka yang kemarin-kemarin bekerja di perkantoran di DKI Jakarta dan kemudian minggu besok dia akan bekerja di rumah, itu yang pertama memastikan diri dan keluarganya dalam keadaan non-reaktif. Dan kalau diperlukan rapid test atau swab test, kami menyediakan fasilitasnya melalui PKM yang ada, Pusat Kesehatan Masyarakat kita yang ada. Dan apabila ada indikasi ke arah COVID, maka kami sudah menyiapkan rumah lawan COVID, ya, rumah lawan COVID yang ada di kita di Kota Tangerang Selatan. Kita siap lah pokoknya, saling bahu membahu saja seperti itu. Jadi sebenarnya masyarakat difasilitasi tadi ya Pak ya, ada untuk rapid dan juga swab. Itu aksesnya kemana Pak? Untuk mungkin yang sekarang lagi nonton ingin tahu? Di 29 puskesmas kita sudah disiapkan mau rapid atau swab. Jadi tinggal bisa datang ke puskesmas tadi, kita bisa cari tahu di terdekat ya Pak ya, di 29 titik tadi ya? Iya. Oke, ini info yang sangat berguna. Kalau Pak Dedi sendiri Pak, untuk kita tahu bahwa klaster perkantoran ini jadi sorotan bersama, sama seperti Tangerang tadi, wilayahnya banyak sekali penduduk yang bekerja di Jakarta. Anda punya treatment khusus untuk ini? Ya kami sih sebetulnya menginginkan ya yang namanya protokol kesehatan ini selain yang sudah kami terapkan pengenaan sanksi ya, harus ada juga kesadaran diri yang tinggi. Artinya mereka yang melakukan perjalanan dari rumah ke perkantoran, kemudian kembali ke keluarga itu harus juga memperhatikan bagaimana kebersihannya. Yang paling penting juga kami sekarang juga mendorong semua entitas ya, dalam hal ini baik komunitas di masyarakat maupun entitas bisnis, termasuk juga pengusaha ya, untuk membangun semacam satgas penanganan COVID di masing-masing instansi. Tujuannya adalah mengingatkan ya kepada mereka yang berada di perkantoran untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dan jangan lupa karena beberapa kasus terjadi insiden penularan di perkantoran,
kami mengingatkan juga agar sirkulasi udara, ventilasi, dan sistem pendingin udara itu dikontrol, sehingga tidak ada risiko penularan yang lebih besar. Karena sebagian besar kan kemungkinan ya yang terjadi itu dari sistem sirkulasi udara yang kurang baik. Baik. Termasuk juga bagaimana ke depan itu membuka ventilasi udara yang memungkinkan udara segar masuk ke dalam ruangan. Oke, Pak Dedi, bicara Bogor ini juga kota kuliner ya Pak ya, banyak sekali tempat makan, tempat hiburan seperti itu di Bogor. Saat ini pemberlakuannya masih tetap normal atau seperti DKI Pak yang tidak boleh dine in, cuma boleh take away seperti itu? Oh, kami sudah kan waktu sebulan terakhir sejak tanggal 2 Juli ya sampai dengan 2 Agustus itu kami berlakukan PSBB pra AKB. Oke. Kemudian terjadilah lonjakan kasus COVID terkonfirmasi positif. Tetapi di satu sisi yang lain kan pada saat itu ada pelonggaran atau relaksasi di berbagai bidang. Nah, kemudian kami bukan tarik rem tangan, kami ngerem sedikit dengan PSBMK, yaitu pembatasan jam operasional yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi kami memberlakukan pembatasan operasional untuk sektor formal sampai dengan jam 18. 18, Jadi ya. yang namanya kafe, restoran, mall, pusat perdagangan, plaza itu tutup jam 6 sore. Jam 6 Nah, sore. untuk sektor dan sektor informal itu tutup jam 21. Tujuannya apa? Karena di malam hari ini kan kita tidak punya kemampuan mengontrol area yang begitu luas ya. Oke. Sehingga dikombinasikan dengan kebijakan pembatasan jam operasional, maka beban bagi TNI, Polri, kemudian Satpol PP dan Disub agak berkurang. Itu gambarannya. Baik, untuk Tangerang Selatan sendiri Pak Benyamin, ada jam malam seperti itu? Apakah semuanya untuk tempat hiburan, mall tetap buka normal sampai pukul 8 kalau tidak salah ya, kemarin saya sempat ke mall di Tangsel. Iya, dalam rapat evaluasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, belum diperlukan Tangerang Selatan melakukan jam malam. Oke. Tapi kita lakukan pengetatan protokol kesehatan. Baik. Tentu saja pengendalian terhadap protokol kesehatan dan semua alat-alat hand sanitizer, alat cuci tangan, dan lain sebagainya, menjaga jarak. Itu betul-betul kita mintakan mereka untuk dikendalikan. Dan tanpa harus kami batasi, ternyata alhamdulillah memang sekarang ini rata-rata pusat-pusat kegiatan ekonomi masyarakat itu jam 8 sudah tutup. Kemudian bahkan bioskop kami tidak melarang untuk, mereka sendiri yang saat ini belum berani untuk membuka kegiatan di bioskop-bioskop di sinema kita. Seperti itu di Tangerang Selatan. Karena banyak pertimbangan tadi ya Pak ya, walaupun pertimbangan betul. Kita tahu. Tapi ini kembali lagi Pak Benyamin dan juga Pak Dedi bahwa pemerintah memegang perannya, tapi masyarakat juga public disiplin ini penting sekali. Bagaimana kita tidak kerja sendiri karena masyarakat pun diminta untuk sama-sama bekerja sama dengan kita untuk menaati protokol kesehatan. Saya mungkin ke Pak Dedi dulu. Pak Dedi, ini segmen terakhir untuk Anda berdua. Pak Dedi ada yang ingin Anda sampaikan untuk warga Bogor nih yang kerja di Jakarta? Ya tentu ya, untuk mereka yang beraktivitas secara rutin dan berinteraksi dengan pusat pandemi ya, epicentrum di Jakarta tentunya saat ini, kami minta penerapan protokol secara ketat diberlakukan. Bukan hanya jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan, tetapi juga harus diperhatikan juga kesehatan diri. Bagaimana kecukupan gizi, kemudian menjaga kondisi tubuh secara rutin ya, dengan olahraga dan istirahat yang cukup. Dan jangan lupa, pemerintah juga ingin semua berkoordinasi dengan baik, karena pemerintah saat ini juga akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga keselamatan masyarakat. Baik. Jadi keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Untuk itu kita bersama-sama melaksanakan upaya besar mengurangi tingkat risiko penularan COVID-19 di berbagai daerah ya, termasuk di Kota Bogor, dan harus didukung upaya-upaya besar ini. Ya, Karena kita tahu Bogor, DKI, Tangerang, Depok itu satu kesatuan ya Pak ya. Nah selanjutnya Pak Benyamin, apa yang ingin Anda sampaikan untuk warga Tangsel dan sekitarnya Pak? Ya, sangat bergantung pada bagaimana setiap individu kita, warga masyarakat, mematuhi anjuran-anjuran pemerintah atau protokol kesehatan. Udah deh, kalau umpamanya memang di Jakarta ditutup kantornya, ya kerja di Tangerang Selatan aja. Jajannya, makannya di Tangerang Selatan aja. Kemudian juga supaya restoran kami hidup, supaya
kegiatan-kegiatan ekonomi di Tangerang Selatan selanjutnya juga harus hidup. Iya. Kita bersama-sama aja menjaga protokol kesehatan, menegakkan protokol kesehatan di lingkungan kita. Itu aja, Mas. Iya, jaga protokol tadi beraktivitasnya kalau tidak perlu Ya, ke Jakarta kalau tidak nggak usah apa-apa, kemana-mana ya Pak ya. Terima kasih Pak Oke, Benyamin baik. dan Terima juga kasih. Pak Dedi. Selamat bertugas kembali, sehat-sehat Pak. Ya. Terima Terima kasih. kasih. Baik, Pak Iya, Indo, Pak selamat Ben. malam. Terima kasih. Baik, kita akan jeda dulu. Tetap bersama kami di Indonesia Bicara.